kemudian ada putusan MK, ada peraturan Kapolri nomor 10, dan timbullah diskusi-diskusi yang meluas di masyarakat. Dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah. Dan hari ini adalah rapat koordinasi tingkat menteri dan ketua lembaga, juga dihadiri oleh para anggota dan ketua Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini yang dihadiri 17 kementerian, para menteri dan wakil menteri, dan ketua lembaga dan badan, semua hadir, ya, Pak Kapolri juga hadir, TNI juga hadir semua. Dan dalam pembicaraan tadi itu sama-sama dibahas tentang pelaksanaan dari ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang anggota kepolisian yang dapat menduduki jabatan pemerintah sipil, yang kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, dan setelah itu ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kapolri dengan menerbitkan peraturan Kapolri nomor 10 ya Pak ya, tahun 2025. Dan kita mencermati juga berbagai pendapat, berbagai masukan, berbagai kritik, saran, masukan, dan bahkan polemik terhadap apa yang terjadi ini. Dan kemudian kita menindaklanjutinya dengan pembahasan internal di Komite Percepatan Reformasi Polri. Dan hari ini kita menyelenggarakan rapat yang diperluas, koordinasi dengan kementerian lembaga yang disebut dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 tadi. Dan kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam pasal 19 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa jabatan ASN itu diisi oleh ASN. Tapi jabatan ASN dapat diisi ya dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu apa saja ya, itu akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan sampai hari ini peraturan pemerintahnya belum ada. Kemudian ada putusan MK, ada peraturan Kapolri nomor 10, dan timbullah diskusi-diskusi yang meluas di masyarakat. Dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah, karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kalau peraturan Kapolri tentu skopnya terbatas, internal Kapolri, tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kepolisian, maka harus diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.